Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang dimanapun saat ini berada. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kemurahan-Nya, kita dibenarkan dan kita hidup berbahagia bersama Tuhan di setiap langkah hidup kita. Oleh karena itu, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal 3. Ayat 21 sampai ayatnya yang terakhir, ayat 31. Roma pasal 3, ayat 21 sampai ayat yang ke-25 yang kita akan baca bersama. Demikian bunyi firman Tuhan. Judul dari Lembaga Alkitab memberikan manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada hari ini dibebaskan karena iman. Dibebaskan karena iman. Di hadapan Tuhan, semua manusia, semua kita, tidak ada perbedaan, semua kita sama. Sama karena telah kehilangan kemuliaan Allah yang tadinya Allah memberikan kita kemuliaan. Tapi sekarang kita menjadi sama karena kita adalah orang-orang yang sama. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 23 yang telah kita baca dikatakan semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah karena semua orang telah berbuat dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di hadapan Tuhan kita semua tidak ada satu orang pun yang paling benar, yang paling suci, yang mulia. Karena kita telah berdosa dan firman Tuhan berkata kehilangan kemuliaan Allah. Dalam ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-20 di sana dijelaskan Bapak Ibu khususnya ayat 9 sampai ayatnya ke-18 ada berbagai perbuatan-perbuatan dosa yang sudah dilakukan oleh manusia. Kita baca salah satu ayat di dalam ayat 10. Ayat 10 berkata demikian. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Seorang pun tidak. Siapapun kita di hadapan Tuhan kita sama. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengucap syukur karena kehidupan kita. Kita mendapatkan kemurahan Tuhan, segala berkat yang baik Allah limpahkan dalam kehidupan kita. Bahkan kita sudah diberikan keselamatan kekal bagi setiap orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita perlu bersyukur karena kita dibenarkan oleh karena kita beriman, kita percaya kepada kematian Tuhan Yesus Kristus di salib. Dan kita perlu belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita dibenarkan oleh iman. Yang pertama dikatakan bahwa manusia dibenarkan karena iman. Kita dapat melihatnya pada ayat yang ke-28. Ayat 28 berkata demikian. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi di dalam Roma pasal 3 ini Bapak Ibu ada sedikit perdebatan antara orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pada waktu itu. Ada orang-orang yang percaya mereka akan mendapatkan keselamatan itu. Mereka adalah orang yang sudah benar ketika mereka melakukan hukum Taurat. Tetapi tidak demikian. Dikatakan oleh firman Tuhan bukan karena kita sudah melakukan hukum Taurat dan kita dibenarkan. Tetapi manusia dibenarkan karena imannya. Imannya kepada siapa? Dijelaskan pada ayat yang ke-25. Kepada Kristus Yesus yang telah ditentukan Allah untuk menjadi jalan pendamaian karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus.
Dia ditentukan sebagai jalan pendamaian melalui kematiannya di atas salib. Dan kematian itu untuk semua orang, untuk semua kita. Oleh karena itu, kematian Tuhan Yesus tidak berlaku untuk satu suku, satu bangsa atau golongan tertentu. Tetapi kematian penebusan Tuhan Yesus di atas salib berlaku untuk semua orang. Dan kita pun dikuduskan oleh darahnya yang menyucikan kita dari setiap perbuatan dosa kita. Ayat 25 tadi dikatakan ya, ayat 25b. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada waktu kesabarannya. Ayat 25a, karena Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Darah Yesus yang memberikan kesucian atas kehidupan kita dari dosa. Dikatakan dalam kitab yang lain, darah Yesus yang mahal diberikan untuk membayar lunas setiap kehidupan kita yang terbelenggu oleh dosa dan yang sebenarnya layak dihukum karena dosa. Tapi darah Yesus menyucikan kehidupan kita, membebaskan kita, memerdekakan kita dari belenggu dosa. Kita dibenarkan dan diselamatkan dari hukuman karena dosa. Yang kedua, manusia dibenarkan oleh karena kasih karunia. Kita lihat ayatnya yang ke-24. Oleh karena karunia, maaf saya baca ulang. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dibenarkan oleh karena kasih karunia dan juga dibenarkan dengan cuma-cuma. Artinya Bapak Ibu, kita dibenarkan bukan karena Tuhan, bukan karena Allah melihat siapa kita. Bukan karena melihat perbuatan baik kita, seberapa besar kita taat kepada Tuhan. Tapi karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu penting sekali untuk kita menaruh iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita dapat menerima pembenaran daripada Allah. Oleh karena kasih karunia, bukan karena hasil usaha dan pekerjaan kita, bukan karena kebaikan kita, tapi Dia berikan dengan cuma-cuma. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apakah keselamatan atau penebusan Tuhan Yesus di atas salib berlaku untuk golongan tertentu? Tadi saya sudah jelaskan bahwa penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib, penebusan dikerjakan untuk semua orang. Tetapi di dalam ayat yang ke-22a kita lihat ya. Ayat 22a sekali lagi kita membacanya. Yaitu kebenaran bagi semua orang yang percaya. Bagi semua orang yang percaya. Jadi barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka ia akan dibenarkan dari dosa-dosanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebenarnya tidak ada yang susah ketika orang itu mau memberi hati, mau memberi hidupnya untuk menyatakan bahwa ia percaya kepada pribadi Tuhan Yesus. Akan diberikan pembenaran, penyucian, kekudusan dengan cuma-cuma. Bukan karena betapa besarnya kebaikan kita di hadapan Tuhan. Semua itu kita dapatkan karena cintanya Yesus di dalam kehidupan kita. Karena cintanya Allah di dalam kehidupan kita. Ayatnya yang ke-29 juga menjelaskan. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Dijelaskan bahwa Allah bukan Allah orang Yahudi saja, tapi Allahnya bangsa-bangsa lain bagi semua orang di muka bumi ini. Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang memberikan pembebasan atas belenggu dosa yang mengikat kita. Dan yang sebenarnya kita layak dihukum dalam penghukuman kekal itu. Puji Tuhan, pelajaran kedua selain kita melihat tentang pembenaran Allah yang dikerjakan dengan
oleh karena kasih karunia dan juga dengan cuma-cuma Dia berikan dalam kehidupan kita dan dikerjakan oleh karena kita beriman kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apakah hukum Taurat itu tetap kita lakukan? Tentu hukum Taurat itu kita harus lakukan. Dan hukum Taurat tetap ditegakkan. Karena dengan hukum Taurat kita dapat belajar akan kebenaran, hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia yang kita harus lakukan untuk melakukan sesuatu yang baik sebagai wujud ucapan syukur dan terima kasih kita, wujud ketaatan kita, kecintaan kita kepada Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tersebut. Oleh karena itu hukum Taurat, seluruh kebenaran firman Tuhan tetap kita lakukan. Tidak hanya kita percaya kepada pribadi Tuhan Yesus tanpa melakukan hukum Taurat, tanpa melakukan firman Tuhan. Tentu ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus harus diiringi dengan ketaatan kita untuk melakukan hukum Taurat dan menaati setiap firman Tuhan. Itulah hal yang terindah di dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita adalah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan apakah kita juga layak bermegah? Bermegah artinya membanggakan diri, menyombongkan diri. Karena kita dapat melakukan kebenaran firman Tuhan atau hukum Taurat? Tentu tidak Bapak Ibu. Ketika kita melakukan firman Tuhan, kita harus terus bertambah rendah hati. Karena apa? Karena ketika kita melakukan firman Tuhan dan kita merasa bangga, kita sombong, apa yang kita lakukan itu tidak akan berdampak. Tetapi ketika kita melakukan firman Tuhan dan kita tidak bermegah, tetapi kita hanya bermegah di dalam iman kita, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bermegah karena apa yang kita lakukan, ketaatan kita, karena kita mau menyenangkan pribadi Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu mengasihi kita, yang sudah rela mati di kayu salib untuk membenarkan kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita merenungkan dalam ayat yang ke-22a dikatakan ya, bagi mereka yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dosanya diampuni, dia mengalami pembenaran dan Allah melihat imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur dan mari kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus terus beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus dan mari terus kita memupuk diri kita dengan firman Tuhan dan terus bertumbuh di dalam firman Tuhan karena hal itu yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan kami tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Dan kami juga belajar bahwa kami semua sama di hadapan-Mu. Tetapi kami bersyukur Tuhan atas apa yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Engkau memberikan pembenaran di dalam hidup kami oleh karena iman kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pimpin kami terus menjadi umat-umat-Mu yang terus menaruh percaya kepada Tuhan Yesus dan juga mau mencintai setiap hukum Tuhan, setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya firman Tuhan akan terus mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik keluarga GPD El Shaddai Magelang di dalam kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.